Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kisha Akila dari kelas MP4 atau XIB. Di video part 2 kali ini saya akan membahas beberapa soal mengenai aturan sinus dan kosinus. Maka dari itu, agar tidak berlama-lama lagi, langsung kita mulai di nomor 11 ini. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 4 cm, lalu sudut A sama dengan 120 derajat, dan sudut B sama dengan 30 derajat. Maka panjang sisi C sama dengan... Baik, sebelum itu kita akan gambarkan segitiganya terlebih dahulu. Bebas saja ya. Maka kita buat A, B, C. Ini sudut. Maka sudut A sama dengan 120 derajat. Lalu sudut B sama dengan 30 derajat. Karena total sudut pada segitiga adalah 180, maka sudut C sama dengan 180 dikurang 120 dan 130, yaitu sama dengan 30 derajat. Yep. Lalu diketahui sisi A, yaitu di sini sama dengan 4 cm. Maka bisa kita tentukan dengan aturan sinus, yaitu sisi A per sin A sama dengan sisi C per sin C. Kita masukkan A-nya sama dengan 4 per sin A-nya adalah 120 derajat. Sin 120 derajat ya. Maka sama dengan C per sin 30 derajat. Sin 120 derajat adalah akar 3 per 2. C per sin 30 derajat adalah setengah. Maka bisa kita tuliskan C dikali akar 3 per 2 sama dengan 4 dikali setengah. Coret-coret, maka C sama dengan 4 per akar 3. Di sini belum terdapat jawaban yang tepat. Maka dari itu bisa kita tuliskan sama-sama dikalikan akar 3 agar menghasilkan penyebut yang tidak berakar. Maka dihasilkan 4 akar 3 per 3. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya kita ke nomor 12. Pada segitiga JKL diketahui sin L sama dengan 1/3, sin J sama dengan 3/5, dan sisi JK sama dengan 5 cm. Maka panjang KL adalah, maka kita akan buat segitiganya terlebih dahulu. JKL. Diketahui panjang JK adalah 5 cm. Sin L sama dengan 1/3. Maka sama dengan sudutnya kan. 1/3. Lalu sin J berarti sudut di sini 3/5. Maka bisa kita lakukan, yaitu sisi JK itu sama dengan sin L sama dengan KL per sin J.
maka bisa kita masukkan angka-angkanya. Sin L itu sama dengan 3/5. Sin L sama dengan 1/3, maaf. Lalu KL yang akan kita cari, dan sin J sama dengan 3/5. Maka KL bisa kita tuliskan 3/5 kali 3/5 dibagi 1/3. Coret-coret, maka KL bisa kita kalikan menjadi 3 dikali 3. Konsepnya seperti ini ya, 3/1 dibagi 1/3, maka menjadi 3 kali 3. Hasilnya adalah 9. Maka panjang KL adalah 9, yaitu jawaban yang benar adalah C. Lalu selanjutnya nomor 13. Jika panjang sisi segitiga ABC berturut-turut adalah AB sama dengan 4 cm, BC sama dengan 6 cm, dan AC sama dengan 5 cm, sedangkan sudut BAC sama dengan alfa, sudut ABC sama dengan beta, dan sudut BCA itu sama dengan seperti huruf Y. Sebelum itu sudut BAC sama dengan alfa, sudut ABC sama dengan beta, dan sudut BCA sama dengan gamma. Maka perbandingan sin A banding sin B, sin alfa banding sin beta, sin gamma sama dengan berapa sih? Sebelum itu kita ketahui tadi segitiga ABC. AB-nya 4, BC-nya 6, dan AC-nya 5. Maka sudut BAC itu adalah alfa, sudut ABC sama dengan beta, dan sudut BCA sama dengan gamma. Maka bisa kita simpulkan sudut tersebut sama dengan panjang sisi di hadapannya. Maka perbandingan sin A itu sama dengan sin alfa itu sama dengan 6. Lalu sin beta sama dengan 5, dan sin gamma sama dengan 4. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Selanjutnya kita ke nomor 14. Panjang sisi-sisi pada segitiga ABC berbanding 6:5/4. Kosinus sudut yang terbesar dari segitiga tersebut adalah, di sini bisa kita masukkan dengan rumus. Sebentar. Untuk mencari kosinus sudut yang terbesar, maka kita akan menggunakan rumus seperti cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2 kali B kali C. Maka dari itu kita akan menentukan pertama untuk menentukan yang mana A, yang mana B, dan yang mana C. 6 sebagai A, 5 sebagai B, dan 4 sebagai C. Pertama kita akan mencari cos A terlebih dahulu. Cos A berarti 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurang 6 kuadrat per 2 kali 5 kali 4. Maka dihasilkan 25 ditambah
16 dikurang 36 dibagi 2 kali 5 kali 4, 40. Maka bisa kita tentukan hasilnya adalah 5/40 atau sama dengan 1/8. Nah, untuk cos B sama dengan 6 kuadrat tambah 4 kuadrat dikurang 5 kuadrat per 2 kali 6 kali 4. Lalu jadi 36 ditambah 16 dikurang 25 per 48 atau hasil sama dengan 27/48 atau kita perkecil jadi 9/16. Lalu cos C sama dengan, kita buat dulu pernya, 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat dikali 2 kali 5 kali 6. Hasilnya 36 tambah 25 dikurang 16 per 60. Maka dihasilkan 45/60 atau sama dengan 3/4. Kita buat menyesuaikan penyebut ya, A, B, C. Karena di sini penyebutnya berbeda-beda, akan kita samakan. Nah, bisa kita samakan menjadi 16. Maka menjadi 2/16 habis itu 9/16 tetap, dan ini menjadi 12/16. Maka kosinus terbesarnya adalah 12/16 atau 3/4. Jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya kita ke nomor 5. Dalam sebuah lingkaran yang berjari-jari 8 cm dibuat segi 12 beraturan. Panjang sisi segi 12 beraturan tersebut adalah berapa cm? Nah, ini kita bisa menggunakan rumus cosinus, dimana untuk mencari sisi, misalkan sisi AB, maka terdapat segitiga ABC, maka sisi AB sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2 kali AC kali BC kali cos C. Maka di sini kita bisa masukkan sisi panjang. Kita akan buat segitiga terlebih dahulu, dimana sudutnya 30, karena 360 derajat dibagi 12 dan berjari-jari 8, maka masing-masing sisi di sampingnya 8. Nah, kita disuruh mencari X atau panjang sisi segi setiap sisi. Ya, panjang sisi segi 12 beraturan tersebut. Bisa kita tuliskan AB itu X-nya, lalu AC-nya itu sama dengan 8 kuadrat tambah 8 kuadrat juga, lalu 2 kali dikurang 2 kali 8 kali 8 dikali cos 30 derajat. Maka X-nya sama dengan, ini masih X kuadrat, karena harusnya AB kuadrat ya. Maka bisa kita tuliskan 64
ditambah 64 dikurang 128 dikali akar 3 per 2. Coret-coret jadilah 64, maka X-nya sama dengan akar 128 dikurang 64 akar 3. Atau bisa kita pecah menjadi X sama dengan akar 64 dalam kurung 2 kurang akar 3. Maka bisa kita hasilkan menjadi 8 akar 2 kurang akar 3. Maka jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut. Karena ada azan sebentar, mari kita jeda. Baik, selanjutnya kita lanjut ke nomor 16. Pada segitiga ABC diketahui panjang sisi AB sama dengan 15 cm, BC sama dengan 14 cm, dan AC sama dengan 13 cm. Nilai tan C sama dengan, maka di sini kita disuruh mencari tan C. Kita akan membuat segitiga terlebih dahulu. Maksudnya di sini A B C, di mana AB 15, BC 14, dan AC sama dengan 13. Untuk mengetahui ini, pertama kita tentukan dulu sisinya ya. 15 ini berarti sisi AC, 14 ini berarti sisi A, dan sisi 13 ini adalah sisi B. Untuk mencari tan ini, pertama-tama kita harus mencari cos terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan rumus sebelumnya, di mana cos C itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat. Yap, benar. Berarti kita langsung masukkan saja A-nya adalah 14 kuadrat ditambah B-nya 13 kuadrat dikurang C kuadrat 15 kuadrat per 2 kali A kali B, yaitu 2 kali 14 kali 13, dimana 14 kali 14 196 ditambah 169 dikurang 225 per 364, lalu dihasilkan 140 per 364, dimana kita perkecil menjadi 5 per 13, dimana diketahui cos itu sama dengan sisi samping dan sisi miring. Maka bisa kita ketahui 5 ini adalah samping, kita tulis dengan sa, dan 13 adalah miring, kita tulis dengan mi. Maka di sini untuk mencari tan itu adalah sisi depan dan sisi samping. Di sini kita sudah ketahui sisi samping, dan di sini kita juga ketahui sisi miring. Maka bisa kita cari sisi depan dari cos ini. Maka bisa kita tuliskan depan sama dengan akar 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat, atau sama dengan 169 dikurang 25, yang menghasilkan akar 122, atau sama dengan akar 144, yang menghasilkan sisinya adalah 12 cm. Maka tan C
sama dengan demi sami desa. Itu adalah rumus yang selalu dipakai. Itu depan samping. Maka depannya adalah 12 dan sampingnya adalah 5. Maka tanci adalah 12/5. Maaf. Maka jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut ke nomor 17. Luas segitiga beraturan dengan masing-masing panjang sisinya 4 cm adalah ini kita bisa gunakan perbandingan, dimana kita buatkan dulu segitiga, dimana segi 12 beraturan, berarti dalam satu berputar segi 12 beraturan, maka itu membentuk seperti lingkaran dan itu menghasilkan 360 derajat. 360 derajat ini akan dibagi 12 menjadi 30 derajat per segitiga. Maka kita disuruh mencari kita akan mencari sisi yang kita tandai dengan X ini. Karena segitiga berpatokan dengan ini, maka sudut sisa yang terdapat adalah 180 kurang 30, 150, dan itu dibagi sama rata menjadi 75 derajat dan 75 derajat. Dan panjang sisinya adalah 4 cm. Nah, bisa kita tuliskan dengan perbandingan sin. Maka 4 sama dengan sin 30 derajat. Lalu X sama dengan sin 75 derajat. Di sini bisa kita tulis sin 75 derajat itu sama dengan sin 40 plus 45 dan 30 derajat. Maka bisa kita tuliskan sin 45 dikali cos 30 ditambah cos 45 dikali sin 30. Maka sin 45 akar 2 per 2 dikali akar 3 per 2 ditambah akar 2 per 2 dikali sin 30 setengah. Maka dihasilkan akar 6 per 4 ditambah akar 2 per 4. Maka hasilnya sama dengan akar 6 tambah akar 2 per 4. Maka sin 75 derajat bisa kita tuliskan seperti ini. 4 sama dengan 4 per sin 30 derajat atau setengah X per sin 75 derajat atau sama dengan akar 6 tambah akar 2. Akar 6 tambah akar 2 tambah akar 6 tambah akar 2 per 4. Kita bisa coret-coret, maka dihasilkan X per 2 sama dengan akar 6 plus akar 2 atau sama saja X-nya sama dengan 2 akar 6 2 dikali akar 6 plus akar 2. Karena di sini kita disuruh mencari luasnya, maka bisa kita masukkan ke rumusnya.
luasnya itu sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya itu sama saja dengan yang sudah kita cari. Maka 2 akar 6 plus 2 akar 2 kali 2 akar 6 plus 2 akar 2 dikali setengah atau per 2 alas kali tinggi bagi 2. Oh, luas ini menggunakan sin 30 juga, guys. Jadi sin 30 menghasilkan setengah akar 2. Maka dihasilkan per 4. Nah, dihasilkan menjadi 24 plus 8 akar 12 ditambah 8 per 4 atau sama dengan 6 tambah 2 akar 12 ditambah 2. Lalu kita kali atau menjadi 8 plus 2 akar 12. Lalu dikali 12 menjadi 96 ditambah 24 akar 12. Maka jawaban yang benar adalah yang karena 12 adalah 4 kali 3, maka bisa kita tuliskan 96. 4 menjadi 2, akar 4 menjadi 2, 2 dikali 24 menjadi 48 akar 3. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut ke nomor 18. Sebuah mobil melaju dari tempat A sejauh 16 km dengan arah 40 derajat, kemudian berbelok sejauh 24 km ke tempat B dengan arah 160 derajat. Jarak A dan B adalah. Soal ini bisa kita gambarkan dengan seperti ini. Dari dasar ini, lalu dengan arah sekitar 40 derajat, sejauh 16 km, lalu berbelok. Kita buat garis terlebih dahulu untuk mengukur 160 derajat. Satu garis ke 180 derajat, maka jika ia berputar 160, semisal ya, dia berputar 160, maka dihasilkan di sini 160, maka sisa darinya yaitu 180 kurang 160 yaitu 20 derajat sejauh 24 km. Maka sisi jarak A ke B, ini A, ini B. Jarak A ke B kita pindahkan dulu terlebih dahulu. Jarak A ke B ini bisa kita gunakan cara cosinus.
yaitu dimana jarak A ke B ini kita tulis X, maka X kuadrat sama dengan kita gunakan A dengan 40 derajat itu kan 16 km, maka kita masukkan 16 kuadrat ditambah 24 kuadrat dikurang 2 kali 16 kali 24 dikali cos. Jika di sini 40 derajat, maka di sini juga 40 derajat. Maka hasil seluruh adalah cos 60 derajat. Maka 16 kuadrat adalah 256, lalu ditambah 24 kuadrat 576, lalu dikurang 2 kali 16 kali 24, yaitu hasilnya 768 dikali setengah. 768 dibagi 2 jadi 832 dikurang 384. X kuadrat sama dengan 448, maka X nya sama dengan akar 448 atau sama dengan 6 akar 64 kali 7, atau kita bisa tuliskan 8 akar 7. Maka jawaban yang benar adalah yang B, 8 akar 7 km. Kita lanjut ke nomor 19. Panjang RS. Pertama-tama kita akan mencari sisi dari P. Kita tuliskan ini P. P kecil ya. Ini kan P, ini kan Q, ini S. Kalau ini berarti ini P sama dengan R, S dan Q. Ini Q1, Q2. Nah, jika ingin mencari P, maka kita gunakan aturan kosinus, dimana P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah S kuadrat dikurang 2 kali Q kali S dikali cos P. Maka bisa kita masukkan angka-angkanya. P kuadrat sama dengan Q kuadrat 9 kuadrat ditambah 9 akar 3 kuadrat dikurang 2 kali 9 kali 9 akar 3 dikali cos 30 derajat. Maka bisa kita tuliskan 81 ditambah 243 dikurang 162 akar 3 dikali setengah dikali akar 3 setengah. 162 dibagi 2 81. Maka di sini 81 bisa kita langsung lanjutkan saja. 81 tambah 243. 81 dikali 3 itu sama dengan 243, maka kita bisa tuliskan 243 hilang atau habis. Maka P kuadrat itu sama dengan 81, maka P nya itu sama dengan akar 81 atau sama dengan 9. Maka bisa kita ketahui sisi R atau P itu sama dengan 9 cm. Nah, lalu kita disuruh mencari panjang RS, di mana di sini kita akan menggunakan aturan sinus atau perbandingan ya, di mana 9 itu sin
60 derajat atau sin R. Lalu sisi yang dicari adalah SR atau Q2 itu sama dengan sin Q atau 90 derajat. Karena di sini sudut siku-siku. Lalu 9 per sin 60 derajat itu sama dengan akar 3/2 sama dengan Q2 per sin 91 itu, maka Q2 atau sama dengan SRS itu sama dengan 9 dibagi akar 3/2 atau dikali jadi 2 per akar 3. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. 9 kali 2 itu jadi 18. 9 kali 2 per akar 3 atau 18 per akar 3 dikali akar 3 akar 3. Maka bisa kita tuliskan 18 akar 3 per 3. Maka jawabannya adalah 6 akar 3. Maka jawaban yang benar adalah pada pilihan B. Selanjutnya kita ke nomor 20. Ini seperti soal nomor 18 tadi. Sebuah kapal pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 200 mili. Kita akan buat garis di sini sejauh 200 mili dengan arah 35 derajat. Kita buat garis di tengahnya. Lalu ini 35 derajat 200 mili. Lalu dari pelabuhan ini B berlayar sejauh 300 mili menuju pelabuhan C dengan arah 155. Maka 180 kurang 155 itu sama dengan 25. Kita seperti ini kita tulis. Maka jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C itu ini. Ini sejauh 300 mili. Jika di sini 35, maka di sini 35. Lalu ini adalah 25 karena di sini 155 derajat. Maka bisa kita simpulkan ini 60 derajat. Maka kita langsung masukkan saja x kuadrat sama dengan 200 kuadrat ditambah 300 kuadrat dikurang 2 kali 300 kali 200 dikali cos 60 derajat. Maka bisa kita tuliskan 40.000 ditambah 90.000 dikurang 60 120.000 dikali setengah. Dihasilkan 130.000 dikurang 60.000. Maka x kuadratnya sama dengan 70. Kalau mau kita akan menggunakan 100 langsung saja. Maka x-nya sama dengan akar dari sama-sama
kita bisa kalikan jadi 10.000 dikali 13 kurang 6. Maka bisa kita simpulkan X sama dengan 100 akar 7. Maka jawaban yang benar adalah jawaban C. Baik. Sekian dari saya untuk pembahasan soal mengenai aturan sinus dan kosinus di part 2 ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.